Bapak ini tentang temuan LIPI terhadap varian Delta. Nah, bagaimana ini varian ini? Apakah kalau dilihat dari penelitian yang dilakukan LIPI sudah mendominasi di tanah air atau seperti apa kondisinya saat ini? Kebetulan LIPI mendapatkan penugasan dari Kementerian Kesehatan untuk daerah tertentu. Mungkin saya tidak bisa sampaikan daerah mana saja yang kita teliti ya, karena itu wewenang dari Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan. Tetapi dari data yang kita peroleh, memang sekitar 70-75% spesimen yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan, dari Balitbangkes, itu sebagian besar adalah varian Delta. Dan ini memang seperti disebutkan oleh para ahli, varian Delta ini sangat cepat sekali untuk menyebar, menular, sehingga menjadi concern bagi kita untuk memperketat protokol kesehatan ini agar penyebarannya bisa kita kendalikan segera. Apakah sebenarnya Pak memang varian Delta inilah yang menyebabkan lonjakan yang cukup tinggi akhir-akhir ini yang dihadapi oleh negara di Indonesia? Betul, betul ya. Memang sejak awal Juli kita sudah, bahkan sebelum Juli ya, kita sudah mendapatkan data bahwa varian Delta ini sudah cukup banyak ditemukan di spesimen-spesimen pasien COVID-19. Ya, berarti memang karena varian Delta ini yang cukup cepat memperburuk kondisi sehingga masyarakat juga terjangkit virus itu memang lebih cepat dan lonjakannya pun cukup tinggi seperti itu ya Pak Agus ya. Betul, Ya. betul. Pak Agus, selain itu juga LIPI pernah memberikan statement bahwa selada laut berpotensi menjadi antivirus. Ini benar atau seperti apa sih Pak penjelasannya? Eh, jadi memang banyak sekali tanaman obat atau flora fauna Indonesia yang sangat berpotensi sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu adalah suatu zat yang bisa menyebabkan imunitas tubuh seseorang itu menjadi naik. Jadi seperti yang sudah kita lakukan uji klinis ke pasien COVID gejala ringan dan sedang, kita bekerja sama dengan pihak swasta, dan imunomodulator yang dikembangkan itu berasal dari tanaman obat Indonesia. Dan untuk salada laut tadi, memang tim kami ada yang meneliti untuk imunomodulator juga, dan ini ternyata banyak sekali ya yang berpotensi sebagai imunomodulator termasuk untuk COVID-19. Tanaman yang berpotensi menjadi imunomodulator itu selain selada laut apalagi Pak? Bisa disampaikan? Iya, ada jahe merah ya, meniran, sambiloto ya, itu yang dikembangkan juga. Kemudian ada juga yang bahkan berpotensi sebagai antivirus seperti ketepeng badak, kemudian daun benalu ya. Tim kami juga melakukan riset sampai ke in vitro-nya dan memperlihatkan bahwa memang AC2 reseptor dari virus SARS-CoV-2 ini bisa dikendalikan dengan bahan aktif dari tanaman obat Indonesia ini. Jadi sejumlah tanaman obat ini sebenarnya saat ini memang lagi dalam program LIPI juga kah Pak untuk penanganan penderita COVID-19? Betul, betul. Kita ada kegiatan prioritas nasional obat herbal terstandar dan obat tradisional. Di dalam kegiatan-kegiatan riset tersebut banyak sekali ide-ide dari peneliti yang mengemukakan bahwa potensi tanaman obat Indonesia yang berpotensi sebagai imunomodulator ini. Nah sejauh ini Pak untuk obat-obat herbal yang sudah diteliti oleh LIPI, ini sudah yang tersebar di masyarakat, bisa disampaikan obat-obat apa saja Pak? Ya, salah satunya adalah obat anti hipertensi ya, misalnya dari daun sukun ya. Daun sukun, tim kami melakukan penelitian tersebut untuk anti hipertensi. Kemudian umbi dahlia ya, umbi dahlia, tim kami juga melakukan penelitian sebagai pangan fungsional yang bisa membantu penderita osteoporosis.
Ini merupakan riset dan ini bekerja sama dengan tim peneliti dari Jepang, dan di Jepang bahkan sudah dikomersialkan dan tinggal nanti di Indonesia karena memang tanaman dahlia itu di Indonesia hanya tumbuh di dataran tinggi ya. Kalau di Jepang kan dahlia ini mudah tumbuh, di Indonesia hanya di dataran tinggi, dan kita perlu mencari formula agar produktivitas dari umbi dahlia itu bisa tinggi dan menjadi lebih ekonomis ketika ditanam di Indonesia. Baik, sebenarnya beberapa obat-obatan tersebut juga saat ini memang bisa menjadi salah satu variabel untuk dikonsumsi masyarakat untuk tetap menjaga imun mereka, seperti itu ya Pak Agus ya. Pak Agus, lalu dalam kondisi sekarang tentunya LIPI membutuhkan banyak peneliti-peneliti hebat. Nah, ini bagaimana sih Pak caranya LIPI untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan muda Indonesia yang hebat dan mau berkontribusi untuk negara? Ya, memang mengelola SDM itu ada seninya ya Mbak ya. Saya selalu menantang, memberikan tantangan kepada para peneliti agar menghasilkan sesuatu yang memang di dalam jangkauannya semestinya. Misalnya nih seorang profesor riset, profesor kan memang tunjangannya lebih besar. Sedangkan para peneliti yang masih muda yang sudah S3, kembali sudah berpendidikan S3, ini tunjangannya mungkin lebih kecil, tapi saya beri target yang sama dengan para profesor riset. Mengapa saya beri target sama? Supaya mereka membiasakan diri menghadapi target yang besar gitu. Dengan demikian mereka akan terbiasa untuk struggling, terbiasa untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, terbiasa untuk menghasilkan sesuatu yang besar, dan itu menjadi biasa mereka dari sejak dini, sejak muda. Dan saya berkeyakinan bahwa justru yang muda-muda inilah nanti yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar ke depan. Tapi kalau kita lihat Pak, banyak sebenarnya peneliti-peneliti Indonesia yang berbakat, tapi memilih untuk pergi ke luar negeri. Nah, ini pendapat dari Pak Agus sendiri seperti apa? Mengapa ada tren seperti itu? Ya. Kebetulan saya juga 14 tahun di luar negeri, dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia ya setelah 14 tahun tinggal di luar negeri, dan saya memang pada saat itu sangat ketakutan ketika pulang ke Indonesia, apakah saya masih bisa melakukan riset seperti saya ketika melakukan riset di lembaga riset di luar negeri gitu ya. Itu rata-rata yang ditakutkan oleh para peneliti. Yang ditakutkan bukan gajinya akan turun, yang ditakutkan bukan fasilitasnya akan tidak semewah yang di luar negeri, tapi yang ditakutkan adalah fasilitas untuk melakukan riset. Ya. Oleh karena itu di LIPI sekarang fasilitas untuk melakukan riset itu digenjot besar-besaran agar para diaspora ini tertarik untuk kembali ke Indonesia. Karena saya menjanjikan kepada mereka kembali, karena di Indonesia sudah kita siapkan fasilitas riset yang setara dengan yang mereka sekarang ada di luar negeri. Dan untuk gaji sekarang, alhamdulillah Kementerian Keuangan sudah mulai memberikan gaji yang cukup bagus kepada para peneliti kita, minimal tidak jauh beda lah dengan yang berkarya di negara tetangga di Malaysia, di Thailand. Gaji kita tidak terlalu jauh berbeda, dan ini merupakan daya tarik bagi mereka untuk kembali ke Indonesia. Dan kemarin ketika kita melakukan penyaringan SDM baru berpendidikan S3 dari diaspora, saya lihat di dalam daftar sudah mulai cukup banyak diaspora yang mau kembali mendaftar sebagai peneliti di Indonesia. Baik. Pak Agus sendiri kan menjadi peneliti cukup lama di luar negeri 14 tahun. Nah, akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. Itu awalnya dikarenakan memang dijanjikan fasilitas atau seperti apa sih, Pak? Ya, kalau saya berpikiran bahwa ketika 14 tahun di luar negeri, saya harus berpikir ketika mendapatkan permanent job katakanlah ya. Karena 14 tahun wirawiri di tempat-tempat itu saya belum mendapatkan permanent job. Hanya peneliti part time lah katakanlah ya. Kita hanya dikontrak 3 tahun, 2 tahun, pindah lagi, 2 tahun, pindah lagi gitu ya. Nah, ketika kembali ke Indonesia,
ini suatu kebanggaan karena kita menjadi peneliti tetap di lembaga yang bereputasi ya. Karena ketika kita menjadi peneliti di LIPI, maka LIPI kan sudah dikenal di nasional, di internasional. Kita menjadi peneliti tetap di tempat tersebut. Ini merupakan kebanggaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa menerapkan hasil-hasil penelitian yang dulu saya lakukan di luar negeri dengan memanfaatkan potensi alam lokal yang ada di Indonesia. Ini merupakan challenge juga bagi para peneliti nanti yang akan pulang ke Indonesia. Itu aja dua itu aja.